Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kita kali ini ya, saya teknisi HP Banua sedikit mau berbagi cara memperbaiki handphone yang mengalami kerusakan pada pengecasannya, atau bisa dibilang handphonenya tidak bisa dicas. Jadi di tutorial pertemuan kita kali ini yang akan saya perbaiki adalah handphone Xiaomi Redmi 4A ya, kalau tidak salah. Jika salah, mohon maaf untuk penyebutan tipe handphone ya, karena di sini kita fokusnya ke perbaikannya saja. Oke, sebelumnya saya doakan dulu ya kepada kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut saja ya untuk ke tahapan awal dari perbaikan handphone yang mengalami kerusakan pada pengecasan. Kita bongkar saja dulu pada bagian back cover belakang dari handphone ini. Caranya seperti biasa, kita congkel saja hingga sampai dengan terpisahnya back cover dari handphone ini. Langsung saja kita fokuskan ke bagian bawah, yaitu pada kaleng papan penutup pada kaleng penutup papan PCB bagian bawah ya, yaitu letak dari konektor cas handphone ini. Kita copot saja satu persatu ya sahabat teknisi HP Banua. Biasanya kerusakan pengecasan itu disebabkan karena ketidakhati-hatian atau terlalu keras ya dalam melakukan pengecasan ataupun pelepasan setelah ngecas. Jadi saran saya kepada yang pakai handphone, jika melakukan pengecasan, lepas dengan betul-betul dan pasangkan juga dengan betul-betul ya, jangan sampai kebalik. Biasanya sampai kebalik itu kebanyakan dari konektor cas mikro seperti ini ya, tipe mikro. Beda dengan keluaran terbaru ini, Type-C itu walaupun bolak-balik tetap berfungsi dan tidak mudah merusak konektor casnya. Oke, langsung saja kita siapkan penjepit PCB atau papan PCB nya ya. Kita siapkan segala sesuatu. Yang pertama yaitu konektor cas penggantinya. Cari yang betul-betul serupa ya jika ada. Ini karena konektor itu memang banyak persamaan ya, hanya mungkin perbedaannya di penempatan kaki atau lubang dari konektor casnya aja ya yang membedakan. Kebetulan di sini saya lihat yang sama persis, kebetulan punya ya, jadi gampang saja, tinggal kita ambil dan kita pasang saja ya. Dan teman-teman yang baru saja gabung di channel teknisi HP Banua, sebelum kita melanjutkan tutorial perbaikan ataupun pelepasan konektor casnya, yang baru gabung bisa, jika tidak keberatan, menekan tombol subscribe-nya, di like, di share, dan di komen juga ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Nah, setelah itu kita olesi dengan cairan plug ya, supaya mempermudah pada pelepasan konektor cas. Dan untuk menghindari hawa panas blower yang nantinya saat kita melakukan pelepasan takutnya mengenai komponen handphone yang lain, jadi bagusnya kita tambahkan plug ya sebagai pelindung, dan juga untuk mempermudah pelepasan konektor cas.
Di sini saya masih menggunakan blower 857D ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan dengan blower tipe lain, silahkan dikondisikan saja untuk hawa panasnya. Kalau saya di sini di setelan 350 dan heaternya 3. Oke, kita panaskan dulu blowernya ya sampai betul-betul panas. Barulah setelah itu kita akan lakukan pelepasan. Nah, di sini saya menggunakan pinset saja ya untuk menjepit karena memang konektornya sudah mengalami kerusakan. Oke, ini sudah terlepas. Langkah selanjutnya sebelum kita memasangkan konektor cas yang baru, di sini saya sarankan kepada teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, alangkah bagusnya kawan-kawan bersihkan. Oke, kita siapkan dulu ya. Kita siapkan dulu untuk pemasangan konektor cas yang baru. Jika punya alat yang saya pakai di sini, silahkan pakai. Nah, untuk pinnya kita cek ya apakah ada yang terangkat. Untuk cara membersihkan pada pin konektor cas yang ada di papan PCB-nya ini, kita tambahkan saja fluk yang kualitasnya lebih agak bagus. Lalu kita tambahkan dengan sedikit timah ya, timah solder yang kita cairkan. Oke, ini kita masih menunggu sampai mata soldernya panas, karena sebelum ini adalah servis pertama ya, servis handphone baru buka. Terus ada servisan satu saya kerjakan, jadi untuk segala sesuatunya untuk soldernya belum begitu panas karena baru dinyalakan juga. Oke teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua, sambil menunggu mata soldernya panas, ini mata soldernya ini ya sudah kelamaan, belum sempat ganti, jadi pas waktu menyalakan itu memang agak sedikit lambat ya teman-teman. Nah, caranya kita gosok saja bagian mata soldernya di benda yang agak kasar, kalau bisa ya pakai kikir ya. Nah, setelah itu dia akan berfungsi dengan normal kembali. Oke, kita olesi saja di pin yang ada di papan PCB-nya. Biasanya ada 5 ya, ada 5 baris. Itu cara pembersihannya hanya menggunakan timah solder yang kita panaskan seperti ini, lalu kita olesi saja sambil digoyang-goyang, digosok-gosok begitu ya. Gunanya atau fungsinya yaitu agar mudah melekat nanti dengan pin yang ada di konektor casnya. Nah, juga pada bagian lubang kaki dari penempatan konektor casnya juga kita bersihkan atau kita ganti timahnya dengan timah yang baru. Oke ya, ini adalah tahapan yang akan kita lakukan sebelum melakukan pemasangan pada konektor casnya. Ini sering terjadi apabila bagian pinnya itu kotor ya teman-teman, atau sudah pernah diganti berkali-kali. Biasanya kendalanya ya seperti ini. Nah, kita presisikan dulu dan kita siapkan. Jangan lupa sebelum memblower ya, tambahkan dulu fluk pelindung ya. Ini pelindung karena di bagian konektor cas ini ada berbahan plastik ya teman-teman pada pinnya itu, jadi harus dikasih plug supaya menahan dari panasnya hawa blower. Oke, setelah itu
langsung saja kita pasangkan. Biasanya ini melengkung ya, karena kita sambil nekan, maka tahan dengan benda apa saja dari bawah. Nah, setelah agak dingin timahnya melekat, kita lepaskan saja. Lalu di bagian kaki-kaki dari konektor casnya, jika ingin lebih kuat, teman-teman bisa menambahkan dengan timah yang Anda cairkan. Nah, setelah itu tahap selanjutnya dicek ya, apakah betul-betul sudah melengket atau belum. Jika ingin memastikan tidak ada salahnya, sahabat teknisi HP Banua, silahkan Anda lakukan yang di sini saya praktekkan ya. Kita kasih plug saja, ini untuk betul-betul melekatkan ya, betul-betul melekatkan antara pin yang di konektor casnya dengan yang ada di papan PCB-nya. Nah, ini hati-hati jangan sampai menyatu baik dari pin yang satu dengan pin yang lainnya itu ya. Jadi gunakan ujung mata solder dan tentunya harus teliti karena pinnya ini sangat berdekatan. Sambil ditekan, sambil ditambahkan sedikit cairan timah ya, jangan terlalu banyak, takutnya nanti bisa gabung atau menyatu antara pin yang sebelahnya dengan yang lain. Oke, jika dirasa sudah pas atau masih kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, ini adalah konektor casnya yang biasa saja ya, tidak ada, bukan yang original atau yang cabutan. Jadi saran saya supaya apa ya teman-teman, supaya tidak mudah terbuka ya, jadi kasih saja sedikit cairan timah di bagian belakang dari sambungan konektor ini. Nah, itu menghindari agar tidak mudah terpisah ya. Biasanya kalau konektor cas gantian itu cepat sekali dia terbuka ya. Jadi pas waktu melakukan pengecasan itu biasanya agak longgar ya teman-teman. Nah, itu saja untuk keterangannya, semoga bermanfaat ya. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan lakukan pengetesan setelah tadi beberapa tip yang saya berikan. Tentu di akhir dari tutorial ini kita akan cek hasil dari penggantian konektor cas. Sebenarnya mudah ya teman-teman, untuk handphone ini kalau mengalami kerusakan pada bagian konektor cas tinggal beli saja, biasanya full set itu ada. Tapi jika berhubung tidak ada spare part pengganti, teman-teman bisa menggantikan konektor casnya saja yang seperti saya lakukan. Oke, di sini kita langsung cas. Alhamdulillah ya, menyala di layar LCD-nya logo Mi. Nampaknya ini baterainya 0% ya. Mungkin kelamaan baru dibawa ke tempat saya setelah baterainya habis. Oke, itu saja ya dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat tentunya ya untuk teman-teman dan sahabat teknisi HP Banua. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton tutorial sederhana. Semoga kedepannya bisa memberikan tutorial perbaikan handphone yang lebih seru ya, lebih menantang tentunya. Tapi dalam tutorial yang saya tampilkan kebanyakan yang biasa-biasa saja lah. Oke, akhir dari tutorial ini saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi HP Banua. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.